Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Rizky Maula dengan NIM 230611604915, absen 13. Di sini saya akan menganalisis dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Di sini saya dari kelompok 2. Yang pertama saya akan menjelaskan di sini ada elemen dan capaian pembelajaran. Elemen dan capaian pembelajaran kita ada 4. Yang pertama ada keterampilan gerak, E1. Yang kedua juga ada belajar melalui gerak, elemen 2. Kemudian ada bergaya hidup aktif, elemen 3. Dan yang terakhir ada memilih hidup yang menyehatkan, elemen 4. Saya akan menjelaskan dari alur tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi untuk 4 pertemuan pertama kita menggunakan elemen 1 TP1, yang dimana elemen satunya yaitu keterampilan gerak. Peserta didik menganalisis dan menghaluskan keterampilan gerak serta mentransfernya ke dalam berbagai situasi gerak. Peserta didik menyusun dan memeragakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Peserta didik memeragakan dan menjelaskan konsep gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Untuk TP1-nya yaitu peserta didik dapat menganalisis gerak dasar bola voli, yang yaitu poin A, mengamati pengajar mendemonstrasikan gerak dasar bola voli. Kemudian poin B, menonton video sumber belajar yang mempraktekkan gerak dasar bola voli. Kemudian elemen 2-nya yaitu kita belajar melalui gerak. Peserta didik mengemukakan dan membuktikan strategi gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda. Peserta didik menginvestigasi modifikasi peralatan, peraturan, dan sistem scoring yang mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Peserta didik menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan proses pengambilan keputusan kelompok ketika berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Kemudian TP-nya kita mengambil yang TP3, yaitu peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar bola voli dan menjelaskan konsep gerak yang bermanfaat untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak bola voli. Poin A, mempraktekkan gerak dasar bola voli. Poin B, menganalisis dan menjelaskan kombinasi gerak dasar bola voli. Kemudian elemen 3-nya yaitu elemen 3 TP8. Elemen 3, bergaya hidup aktif. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk menggambarkan reaksi tubuh terhadap berbagai tingkat intensitas yang berbeda. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Peserta didik menjelaskan dan mengusulkan strategi peningkatan aktivitas jasmani dan pencegahan perilaku sedenter. Untuk TP-nya kita mengambil TP yang 8. TP8 yaitu peserta didik mampu menganalisis anatomi tubuh yang terlibat saat melakukan gerak dasar bola voli. Poin A, menyebutkan dan menunjukkan anatomi yang terlibat saat passing bawah. Kemudian poin B, menyebutkan dan menunjukkan anatomi terlibat saat passing atas. Poin C, menyebutkan dan menunjukkan anatomi yang terlibat saat smash. Dan poin terakhir yaitu poin D, menyebutkan dan menunjukkan anatomi yang terlibat saat blok. Kemudian untuk elemen 4-nya kita mengambil dari elemen 4 dan TP-nya 12. Untuk elemen 4 yaitu memilih hidup yang menyehatkan. Peserta didik menganalisis resiko kesehatan akibat gaya hidup dan merancang tindakan pencegahan melalui aktivitas jasmani berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan. Peserta didik merancang pilihan makanan sehat berdasarkan analisis kandungan gizi sesuai kebutuhan aktivitas jasmani. Peserta didik mempraktikkan prosedur untuk menangani cedera yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan berdasarkan prinsip pertolongan pertama. TP-nya yaitu TP12. Jadi peserta didik mampu
mengimplementasikan materi bola voli yang sudah diberikan dalam gaya hidup sehari-hari. Poin A yaitu mengasah keterampilan gerak dasar bola voli di luar lingkungan sekolah. Poin B melakukan gaya hidup sehat dalam keseharian peserta didik seperti olahraga secara rutin. Poin C melakukan aktivitas fisik sesuai saran dan kebugaran fisik masing-masing individu. Poin D mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi sesuai kebutuhan masing-masing individu. Poin E menyebutkan dan menjelaskan penanganan cedera diambil dari berbagai sumber rujukan yang terpercaya. Itu untuk 4 pertemuan. Selanjutnya 4 pertemuan lagi, yaitu 8 pertemuan. Yang pertama kita mengambil elemen 1 dan TP2. Untuk elemen 1 seperti tadi yang dijelaskan, untuk TP2 yaitu peserta didik dapat mentransfer gerak dasar bola voli yang sudah diamati ke dalam situasi gerak. Poin A, mempraktekkan gerak dasar bola voli sesuai dengan kemampuannya. Poin B, meningkatkan keterampilan gerak dasar bola voli. Poin C, menyempurnakan keterampilan gerak dasar bola voli. Kemudian untuk elemen 2-nya sudah dari TP2, kemudian elemen 2-nya yaitu TP6. TP6 itu jadi peserta didik mampu berani memimpin proses belajar berlangsung. Poin A-nya memimpin pemanasan sebelum praktek secara bergilir. Kemudian poin B, memimpin doa setelah selesai pembelajaran secara bergilir. Ini ditujukan agar peserta didik mampu secara mandiri dan membiasakan sikap disiplin. Seperti itu. Untuk elemen 3 yaitu TP9. Elemen 3-nya itu TP9, yaitu peserta didik mampu menghitung denyut nadi setelah dan sebelum melakukan praktek. Poin A-nya melakukan tes pengukuran denyut nadi sebelum dan sudah praktek olahraga. Di sini peserta didik diajari untuk bisa menghitung denyut nadi agar setelah dan sebelum melakukan praktek bisa mengukur detak denyut nadinya sendiri, seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengecek seberapa bugar kesehatan jantung saat memompa sesudah atau sebelum olahraga, seperti itu. Kemudian elemen 4-nya yaitu TP12. TP12 yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan materi bola voli yang sudah diberikan dalam gaya hidup sehari-hari. Jadi ini untuk TP12 yaitu peserta didik itu dituntut untuk bisa mempraktekkan apa yang dipelajari itu di luar sekolah. Jadi bisa peserta didik untuk mandiri agar bisa menerapkan kebugaran tidak di dalam sekolah saja, jadi bisa dilakukan di luar sekolah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini untuk yang 8 pertemuan, kemudian di 12 pertemuan di elemen 1 TP4 yang isinya peserta didik mampu menjelaskan strategi gerak yang efektif dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Poin A-nya yaitu menjelaskan kapan waktu menggunakan passing bawah dan passing atas. Kemudian poin B-nya mempraktekkan passing bawah dan passing atas. Oke, lanjut elemen 2 TP10. Untuk TP10 kita menjelaskan bahwa peserta didik mampu bermain atau tanding di luar lingkungan kelas. Poin A-nya melakukan tanding antar kelas dengan tujuan tanding persahabatan. Tujuannya ini adalah untuk mendidik peserta didik agar mampu untuk mempraktekkan permainan dan juga bisa menambah interaksi antar sosial, dan agar tujuannya bisa meningkatkan kreativitas saat bermain bola voli, seperti itu. Kemudian tadi TP berapa? TP 11. Untuk TP 11 ya, elemen 3 TP 11
Poinnya yaitu peserta didik mampu menyarankan atau mengusulkan strategi peningkatan aktivitas jasmani dan kesehatan keefisienan proses belajar berlangsung. Poin A-nya mengusulkan atau menyarankan strategi pembelajaran olahraga bola voli secara bergilir dengan tujuan refleksi diri. Untuk elemen 4-nya TP12 diharapkan peserta didik mampu mengimplementasi materi bola voli yang sudah diberikan dalam gaya hidup sehari-hari. Jadi tujuannya setiap akhir nanti peserta didik diharapkan mampu untuk menjalankan aktivitas kebugaran secara mandiri dan mengimplementasikan materi bola voli yang sudah diberikan dalam gaya hidup sehari-hari dan bisa menerapkan di luar maupun di dalam sekolah. Kemudian di 16 pertemuan, elemen satunya yaitu TP5, peserta didik dapat mengamati dan memodifikasi peralatan, peraturan, dan sistem sekarang dengan peralatan yang mudah diakses. Poin A, mencari dan memberi contoh peralatan yang dapat dipakai sebagai pengganti net, tali, rafia, tali pramuka, dan lain-lain. Tujuannya ini adalah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di fasilitas sekolah. Jadi kita mengajari peserta didik agar bisa menggunakan meskipun minim dengan alat, bisa memaksimalkan kegiatan untuk bermain voli seperti itu. Kemudian elemen 2-nya TP7 yaitu peserta didik mampu mengambil keputusan yang tepat saat bermain voli. Poin A-nya mengambil keputusan saat penempatan jatuhnya bola saat game. Oke. Untuk elemen 3 TP11. Untuk TP11 yaitu peserta didik mampu menyarankan atau mengusulkan strategi peningkatan aktivitas jasmani keefisienan proses belajar berlangsung. Poin A, mengusulkan atau menyarankan strategi pembelajaran olahraga bola voli secara bergilir dengan tujuan refleksi diri. Untuk elemen 4-nya sama yaitu TP12 yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan materi bola voli yang sudah diberikan dalam gaya hidup sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.